Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah keluarga kepada seluruh warga jemaat. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat Minggu 19 Juli 2020. Yang pertama, Majelis GKJ Wates akan menerima visitasi klasis Kulon Progo pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon dukungan doa dari segenap warga GKJ Wates. Yang kedua, Majelis GKJ Wates akan melayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Bagas Sakti Pratama, putra Bapak Ibu Sakti Waluyo dengan saudari Wida Hening Sukma Krisdiati, putri Bapak Ibu Yusak Supi Ahmadi pada hari Jumat 24 Juli 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Wates. Mohon dukungan doa bagi segenap warga. Yang ketiga, berdasarkan Permendagri nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan dan Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Berikut ini kami sampaikan hal-hal terkait layanan legalisir dan dokumen kependudukan sebagai berikut. A. Pelayanan legalisir atas fotokopi dokumen kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen berbasis data kependudukan dan dokumen kependudukan. B. Pelayanan legalisir fotokopi dan kutipan akta pencatatan sipil ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil atau kepala bidang yang menangani pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. C. Pelayanan legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang ditunjuk di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. D. Dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir. E. Untuk melakukan pengecekan keabsahan atau keaslian dokumen kependudukan menggunakan aplikasi DSQR kode scanner. F. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020, seluruh dokumen dari kependudukan dicetak menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 kecuali KTP elektronik dan kartu identitas anak. Yang keempat, Majelis GKJ Wates akan melayankan CD bagi saudara Anung Susilo Tiasnova, warga wilayah 7 pada Minggu 2 Agustus 2020 waktu 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon dukungan doa dari seluruh warga. Yang kelima, Majelis GKJ Wates menerima permohonan dari saudari Immaculata Joshua Ria Pamela untuk menjadi warga GKJ Wates dan akan dilayankan pada hari Minggu 2 Agustus pada pukul 10. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Yang keenam, berdasarkan keputusan sidang majelis Kamis 9 Juli 2020, maka GKJ Wates akan membuka peribadatan kembali di gedung gereja, baik yang di induk maupun pepantan, mulai minggu pertama bulan Agustus. Untuk informasi selanjutnya dapat dibaca dalam Buletin Berkas edisi 9 bagian protokol kesehatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon bangkit berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berdoa, Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita berada dalam minggu biasa ke-16. Tema khotbah minggu ini adalah setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Oleh karenanya baik bagi kita, di tengah kita menghadapi tantangan dan penderitaan, senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 445, baitnya yang pertama, harap akan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui hukum kasih yang kita terima, kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh karenanya mari kita datang kepada Tuhan, membawa keberadaan kita
yang mungkin sampai saat ini belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya dengan sempurna. Kita pujikan Kidung Jemaat 33, baitnya yang pertama, Suaramu ku dengar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita diharapkan untuk senantiasa mengikut Dia. Meskipun susah menderita dalam dunia, tetap mengikut Yesus. Kidung Jemaat 375, bait yang pertama, sebagai nyanyian kesanggupan bagi kita, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita terima dan nanti hendak kita renungkan, terambil dari bacaan leksionari, khususnya dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami menghaturkan syukur kepadamu, ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih-Mu yang sungguh tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, keselamatan yang sampai saat ini boleh kami terima dan kami rasakan. Kami bersyukur jikalau karena perkenan-Mu, pada kesempatan saat ini kami boleh membangun peribadatan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba waktunya bagi kami
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon hikmat, kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kala ketika kami membaca, merenungkan firman tersebut, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah boleh menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yang demikian pembacaannya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika berbicara tentang setia, baik bagi kita untuk kemudian melihat apa toh setia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia memiliki arti berpegang teguh, baik itu pada janji, pendirian, dan lain sebagainya. Misalnya, bagaimanapun berat tugas yang harus saya jalankan, saya tetap melaksanakannya, saya tetap memenuhi janji saya. Artinya memang bukan perkara yang mudah untuk setia. Karena di dalam kesetiaan tentu ada sebuah komitmen. Sebuah kisah yang tidak asing bagi kita yang menceritakan kesetiaan seorang hamba Allah kepada Allah. Dalam kitab suci kita bisa melihat cerita tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego yang mendapat tantangan iman untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan perintah ini tidak dilakukan oleh mereka. Iman yang mereka miliki mendorong mereka untuk tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh raja. Dan ketika hal itu diketahui Raja Nebukadnezar marah besar. Dan meskipun demikian, raja masih memberi kesempatan kepada mereka untuk menyembah patung dan melakukan perintah raja. Karena pilihannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego harus menanggung konsekuensi, dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Dan setelah dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, ternyata Allah tidak tinggal diam, Allah menyelamatkan mereka. Sebuah kisah nyata yang tertulis dalam kitab suci, dan jika kita belajar dari perjalanan iman Sadrah, Mesah, dan Abednego, mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan memang bukan perkara yang mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi dan tantangan tersebut menuntut sebuah kesetiaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita menceritakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan lalang dan gandum. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang yang menabur benih gandum yang baik di ladangnya. Dan dikisahkan bahwa ketika semua orang tertidur, musuhnya datang lalu menaburkan benih lalang di antara benih gandum dan ia pergi. Kedua tanaman itu tumbuh bersama. Lalu hamba penabur tersebut menanyakan asal benih lalang tersebut, yang dijawab oleh tuannya bahwa benih lalang tersebut ditabur oleh musuhnya. Hamba-hambanya lalu mengusulkan untuk mencabuti lalang tersebut, namun tidak diizinkan karena sang tuan tidak mau benih gandum yang baik ikut tercabut bersama-sama dengan benih lalang tersebut. Sang tuan lalu berkata bahwa lebih baik mereka dibiarkan tumbuh bersama hingga masa penuaian, di mana keduanya dapat dipisahkan. Lalang akan diikat lalu dibakar, sedangkan gandum akan dikumpulkan di dalam lumbung. Dan melalui ayat 36 sampai 43 kita bisa mengetahui penjelasan perumpamaan tentang lalang dan di antara gandum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang yang menabur benih yang baik
adalah anak manusia. Ladang ialah dunia. Gandum atau benih yang baik itu adalah orang-orang yang sudah menjadi umat Allah. Lalang adalah orang-orang yang berpihak kepada iblis. Musuh yang menanam lalang ialah iblis. Dan masa panen atau waktu menuai ialah akhir zaman. Saat di mana orang yang benar akan dihakimi bersama-sama orang-orang yang jahat, dan orang benar akan masuk ke surga, sedangkan orang berdosa akan menerima hukuman. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya dan kita yang saat ini memperhatikan teks firman Tuhan ini, bahwa ternyata sebuah kesetiaan itu penting. Bahkan setia kepada Tuhan di tengah menghadapi tantangan dan penderitaan. Ibarat gandum harus berhadapan langsung dengan lalang, meskipun terhimpit oleh lalang, gandum diharapkan tetap tumbuh dan berbuah. Sebagai contoh, arti sebuah kesetiaan di tengah menghadapi tantangan dan penderitaan kala ketika beriman kepada Tuhan. Mungkin kita bisa memperhatikan meskipun ada banyak tantangan dan penderitaan, ada pribadi-pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Kemudian kesetiaan kepada pasangan. Meskipun pasangan kita mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak beruntung, atau bahkan ingkar janji, tetapi tetap memiliki komitmen untuk tetap setia kepada pasangan kita. Atau kesetiaan kepada janji jabatan, meskipun dibenci oleh atasan, meskipun ada peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, tetap menjaga komitmen untuk tidak korupsi. Atau kesetiaan mentaati protokol kesehatan, meskipun sudah ada kelonggaran-kelonggaran, tetapi berkomitmen untuk tetap memakai masker kala ketika bepergian atau berada di luar rumah, rajin cuci tangan, untuk sementara waktu mungkin menjauhi kerumunan. Dan kita ketahui bersama, sesuai dengan keputusan persidangan majelis, di minggu pertama bulan Agustus, GKJ Wates akan membuka ibadah secara offline, baik yang ada di Induk maupun yang ada di Pepantan, dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan nanti panjenengan bisa memperhatikan protokol kesehatan yang dimuat dalam buletin berkas. Tentu bijaksana bagi kita untuk kemudian menyikapi apa yang harus dilakukan, apa yang memang tidak boleh untuk dilakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita terima, paling tidak ada dua hal yang bisa kita petik. Menurut saya, yang pertama adalah sebuah pertanyaan yang mungkin pernah ada di benak pikiran kita. Jika Allah menciptakan semua baik adanya, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Jawabannya adalah Allah sedang menguji kesetiaan kita. Sejauh mana kita tetap bertahan, tetap setia di tengah menghadapi tantangan dan penderitaan. Jika Allah mengizinkan tantangan dan penderitaan itu menjadi warna kehidupan kita,
Yakinlah Dia yang telah mengizinkan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Artinya kalau mungkin saat ini kita mendapatkan tantangan tentang kesetiaan, baik setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada janji pekerjaan, setia untuk mentaati protokol-protokol kesehatan, tentu akan lebih baik bagi kita untuk menyikapinya dengan bijaksana. Jika Tuhan mengizinkan, yakinlah bahwa Tuhan juga akan memberikan tuntunan dan penyertaan yang jelas tetap setia. Yang kedua, ada sebuah kepastian bagi setiap umat Allah yang setia beriman menghadapi setiap tantangan dan penderitaan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di tempat yang telah Tuhan sediakan. Artinya sebagai orang beriman, kita harus meyakini seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-42 dan 43. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya ada sebuah kepastian bagi orang yang benar. Benih gandum yang baik, yang berbuah, pasti akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Selamat untuk tetap setia, membangun komitmen setia. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan semua tempat, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memelihara iman kami melalui kebenaran sabda-Mu yang kami terima. Kami diingatkan di tengah kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan, senyatanya tidak lepas dari tantangan-tantangan kehidupan, penderitaan. Kami memohon Engkau berkenan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami tetap setia bertahan.
baik kala kami ketika harus menerima penderitaan dan tantangan, kala ketika kami mengikut Tuhan. Mampukanlah kami untuk tetap terus bertahan mengikut Tuhan, karena senyatanya Tuhan tidak pernah tinggal diam, dan Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kami ketika tiba waktunya akhir zaman. Mampukanlah kami untuk kami tetap setia terhadap pasangan kami di tengah kami menghadapi tantangan penderitaan pemberian Tuhan, sehingga kami tetap bertahan. Mampukanlah kami tetap setia meskipun ada banyak godaan, pencobaan, tantangan kehidupan yang lainnya yang mungkin menggiurkan kami. Mampukanlah kami untuk tetap setia, untuk tetap bertahan menjadi pengikut Kristus. Mampukanlah kami untuk tetap setia, untuk mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada di tengah kami. Pada kesempatan waktu-waktu ini sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Biarlah melalui setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan, pada akhirnya boleh mendatangkan berkat kebaikan, tidak hanya untuk kami, tetapi untuk sesama kami, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami, dan mampukanlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami hendak memohon berkat-Mu bagi orang-orang terkasih kami yang saat ini dalam usia lanjut. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka, mengaruniakan kekuatan, mengaruniakan penghiburan, mengaruniakan kesehatan, mengaruniakan kekuatan. Kami juga hendak memohon berkat-Mu bagi orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan fisiknya karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Biarlah Engkau hadir, memberikan kemampuan bagi mereka di tengah menghadapi sakit penyakitnya, untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga hendak menyerahkan setiap perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit maupun keluarga yang ada, kiranya Tuhan pakai menjadi sarana untuk pemulihan bahkan kesembuhan saudara-saudara kami. Adapun keluarga yang dengan setia mendampingi, menjagai, Tuhan kiranya berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan kesehatan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan keberadaan anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh diterima anak-anak kami, secara khusus yang beberapa waktu yang lalu sudah menyelesaikan untuk ujian akhir sekolah dan mungkin saat ini sudah mendapatkan tempat sekolah yang baru. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati anak-anak kami di dalam mereka belajar, meskipun mungkin pada waktu-waktu ini mereka masih belajar di rumah. Karuniakan kekuatan, karuniakan kemampuan bagi anak-anak kami di tengah mereka belajar di rumah, sehingga boleh bijaksana menggunakan waktu-waktu yang ada. Kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi keberadaan kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau berkenan hadir memberikan damai sejahtera bagi keluarga kami, terlebih kemampuan bagi setiap anggota keluarga, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, di tengah melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya masing-masing, sehingga melalui apa yang kami kerjakan, kami lakukan, boleh mendatangkan berkat kebaikan, kesejahteraan bagi keluarga kami. Kami mohon Kau berkenan memberkati setiap pekerjaan pelayanan yang sudah kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan pakai
untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga kami menerima kecukupan dari Tuhan. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan gereja kami, GKJ Wates, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan tuntunan yang telah Tuhan nyatakan bagi gereja kami. Terima kasih karena perkenan-Mu, majelis sudah membentuk tim gugus tugas COVID-19 dan bahkan sudah merancang untuk melakukan ibadah secara offline mulai minggu pertama bulan Agustus. Kami memohon kemampuan, kekuatan di tengah kami mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga melalui persiapan yang boleh kami lakukan secara khusus oleh tim gugus tugas, boleh mendatangkan berkat kebaikan bagi jemaat Tuhan yang ada di GKJ Wates kala ketika mereka beribadah untuk yang pertama kalinya. Biarlah kami boleh mentaati setiap protokol kesehatan yang ada, sehingga kami semua berada dalam kondisi sehat penuh sukacita. Kami hendak menyerahkan pula keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memohon Kau berkenan melingkupi bangsa kami dengan kasih Tuhan. Di tengah kami menghadapi pandemi COVID-19, mampukanlah kami untuk memiliki hati yang berbagi, sehingga kami boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Terlebih kami hendak memohon berkat Tuhan bagi para medis yang sudah berjerih payah melakukan setiap pelayanan yang mereka kerjakan dan lakukan. Biarlah Tuhan hadir memberikan kekuatan, penyertaan, tuntunan, dan kesehatan. Tuhan, mampukanlah kami untuk bijaksana dalam masa pandemi ini, sehingga melalui kami boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk kami semua. Kami sadar bahwa sampai saat ini kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan dengan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 302 bait pertama, Kuberi Persembahan. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Marilah kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan Tuhan yang berupa uang yang dari berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna untuk pelayanan di gereja-Mu, di GKJ Wates ini. Dan Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur
kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan melalui Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara. Dan Tuhan, kami menyadari banyak dosa di dalam kami persembahan, di dalam kami beribadah, kiranya Tuhan berikan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 376, baitnya yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Sang Sumber kehidupan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 376 bait yang kedua sebagai nyanyian penutup. Ikut Dikau di semua, karena janji-Mu tadi. Atas keselamatan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.